الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولجميع أصحاب الكرام ولتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ومقرباتنا ومقرباتهم وأمواتنا وأمواتهم ووالدينا ووالديهم وجداتنا وجداتهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين على بلغ به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبد وظهر الظاهر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di majelis yang mulia ini, segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita dan jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita qabul, dan mudah-mudahan kita barakaan husnul khatimah indan maut. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kepada salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa 'ulumihi fid darain amin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala radhiyallahu anhu. Yang kedua daripada hak-hak manusia yang 6 perkara, bahwa engkau ketahui akan orang itu saleh, maka yaitu halal memakan harta pemberian mereka itu, dan tiada sunat menjauhi akan dia itu. Jadi semalam pembacaan kita yang terdahulu itu sampai kepada perkataan Imam Ghazali yang mana beliau berkata, ketahui olehmu bahwasanya manusia itu pada hakmu ada 6 bahagian.
Jadi wujud sidin hak manusia kepada kita, arti sesama pada makhluk itu ada 6. Yang pertama semalam yaitu tiada engkau ketahui akan hal orang itu adakah saleh atau fasik, maka harus memakan harta pemberian mereka itu dan tiada wajib menjauhi akan dia. Tetapi bagi orang yang wara itu sunnah menjauhkan akan dia itu pun jika tiada membawa kepada menyakitkan akan hati mereka. Jadi yang pertama itu hak kita kepada orang, hak orang kepada kita dalam masalah beli-belian atau masalah harta yang halal atau haram. Bila ada orang yang hendak memberi kita apa saja, lalu kita kada tahu orang itu saleh atau fasik, saleh atau kada, apa yang harus kita kerjakan, maka boleh kita memakan harta pemberiannya. Artinya kita kada tahu orang ini orang baik, orang kada, hanya memberi kita. Lalu apa kita ambil sangka baik, orang ini pasti orang baik saja, ya kan? Nah lalu apa? Maka makanan yang diberinya, harta yang diberinya itu boleh kita ambil, boleh. Hanya terserah aja, hendak diambil atau kada, itu terserah. Yang pertama semalam. Yang kedua, bahwa engkau ketahui akan orang itu soleh, maka yaitu halal memakan harta pemberian mereka itu. Nah ini nyata jadi orang ini soleh, sudah tahu kita orang yang memberi kita ini orang yang soleh, orang baik. Kayak apa kita halal, apa kita tapi tahunya sudah ambil di sini, kada ada ragu-ragu lagi. Dan tiada sunat menjauhi akan dia, kada ada dihukumkan sunat kita menolak akan pemberiannya itu. Maka orang yang menjauhi akan yang demikian itu semata-mata was-was juga, bukan wara. Artinya kita nih tahu aja orangnya saleh, tahu aja orangnya baik, tapi kita menjauhinya itu bukan karena kewaraan kita, tapi karena kita modelnya was-was, ragu-ragu masih ada. Padahal jelas orang ini nyata orang baik, sekalinya kada hendak dia menerima. Kenapa kada hendak bepadah warok? Hati warok, berhati-hati. Ini jersiden kadanya berhati-hati kada, tapi dasar meragukan orang itu. Nah, itu. Dan terkadang menjauhi akan yang demikian itu jadi maksiat lagi haram jika membawa akan menyakiti akan hati mereka itu. Nah, ini haram hukumnya. Jelas orang ini orang baik, lalu memberi kita harta, lalu memberi kita sesuatu makanan, kita tolak. Kenapa alasannya? Aku berhati-hati, aku menjaga, ya kan? Nah pas kita berucap kayak itu, orang yang memberi tadi sakit hati sendiri. Nah maka kita berdosa, hukumnya haram dan dihukumkan mengerja maksiat. Nah ini jadinya terima aja sudah, ya kan? Atau membawa kepada jadi liar hati mereka itu. Nah atau lainnya, orang ini nyata baiknya memberi kita makanan, memberi kita minuman, memberi kita harta, kita tolak karena tadi alasannya hendak berhati-hati. Itu nah lalu pola orang ini kadang nyaman, hatinya liar, hati-hati liar, apa timbul bersangka-sangka dan ada baik lawan di kita, maka haramlah hukumnya. Nah, ini kalimatnya sudah jelas orang itu saleh, jelas orang itu bagus saja, terima aja jadi tak usah banyak takut, ya kan?
Ini mereka mendapat kayak mereka mendapat apa? Ada usaha. Tugas kita menyenangkan hati orang, ya kan? Tugas kita kayak apa supaya umat Nabi Muhammad senang. Tugas kita kayak apa supaya umat Nabi Muhammad bersatu. Itu tugas kita. Kita kadang-kadang disuruh oleh Allah mencari aib orang, kadang malahan Allah menyuruh cari aib seorang. Itu yang disuruh sini. Ada kebanyakan kita ini apa mencari aib orang ketujuh, aib seorang ditutupi. Ini kebanyakan kita. Akhirnya apa? Gara-gara ketujuh melihat ampun seorang, ampun seorang kalian taitihi, ya nang orang aja nang dihina, orang aja nang disambati, orang aja nang dijelek-jelekakan. Pas sudah kena seorang mencari alasan kayak apa supaya jangan disalahkan. Kenapa? Jadi kayak itu karena kita memandang orang ini dengan pandangan hina. Kadang memandang pandangan kita kepada orang-orang mulia ada. Lalu sebaliknya kita memandang diri kita pandangan mulia. Nah, ini bahaya. Ya, bahayanya tadi ya, akhirnya sabaratan orang ada dengan baiknya, aku jenang baik timbul sakit hati. Apa sakit hatinya? Yaitu ujub, yaitu riya, yaitu sum'ah, takabur. Nah, ini timbul. Nah, bila sudah timbul yang kayak ini nah, ya kan, bahwa beribadah paling nyaman. Ini orang yang kayak ini bahwa dia beribadah kada nyaman dia. Kenapa jadi kada nyaman? Karena dalam ibadah yang kita kerjakan itu tidak lepas daripada dua hal. Ibadah kita itu amun kada memuji, meminta, memuji, meminta, itu jaga dia ibadah. Ya kan? Nang dipuji siapa? Orang. Nang dipinta siapa? Kamu orang. Orang di sini ya ampun ibadah, siapa ampun ibadah? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah hatinya kada baik, menganggap seberatan orang ini kada dengan baiknya. Ya, orang ini nyata sudah jelas orang ini orang soleh, jelas orang baik, membaiki, ya ragu-ragu juga. Nah, ini tanda hati kita lihat. Ya kan? Nah, ini perlu dibersihi, ini perlu dibersihkan. Bila ini masih ada di dalam diri, ya nang beribadah tuh kada mau nyaman, nggak ada mau. Jangankan biarlah 20 rakaat sembahyang, 2 rakaat hijrkin mau lihat. Yang subuh 2 rakaat, banyak tarawih pada sembahyang subuh. Yalah, iya itu kamat sudah orang masih jadi kalambu. Orang jam 5:30 udah masih aja geliat. Kenapa? Ini modelnya aja aku ada apa juga tinggal ibadah atau apa juga wajar ini. Ya kan? Kenapa? Aku ada nyaman aja, aku bagus saja, banyak aja ibadahku sudah. Nah, ini gara-garanya ya Allah. Nah, jadi kita ini mudah-mudahan kita selamat dari penyakit hati ini. Jelas sudah orangnya baik, kita terima bisa jadi. Jelas sudah orangnya bagus, terima. Sedangkan yang di permulaan tadi aja kita kada tahu orang ini baikkah kadakah, ya kan? Orang kada baik, orang baikkah? Tetap ujar sidin sangka baik aja lawan orang itu bersangka baik. Belajar kesidin bersangka baik supaya nama, supaya hati kita jangan terikat. Hati kita niatnya sudah kebanyakannya memandang orang pandangan hina, memandang diri dengan pandangan mulia. Akhirnya tadinding dengan diri kita, tadinding lawan orang. Ya, sangka buruk terus. Nah, bila rangka ini hukumnya haram dosa.
Karena menjauhi akan yang demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang yang saleh. Sangka jahat sudah lawan orang. Maka ujar almarhum guru dahulu, jadi ada suatu pelajaran jadi orang yang ketujuh bersangka jahat tanda orang mati lepas iman di dalam dirinya. Artinya orang itu hidup ketujuh bersangka buruk terus lawan orang, tanda orang itu udah sidin mati kada beriman padangan. Ada tandanya, tapi tanda ini bisa dihilangkan, ya kan? Nang bahaya ini tanda ini kada hilang sampai kau mati. Ya kan? Jika tujuh banget bersangka buruk lawan orang, bila orang tuh kada kawa menolongi sama jahat, tapi bila orang kawa menolongi seorang, wah ya Allah memuji mulai ujung tanah sampai ke atas langit bunyinya. Wow, si Anu ini kamu baikan banget. Oh, si Anu ini baikan benar. Oh aku juga tuh ini. Pas sekali kada kawa menolongi sih dia. Apa ndak nang kebaikan dahulu tuh hilang, iya kan? Lalu jahat benar orangnya. Aku aja nang berhutang duit 10.000 atau akun, iya kan? Si Jin bukannya kata akun tabarungan kada duit, ada mandor bawa duit tak, iya kan? Nah ini kada boleh. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat kayak ini, mudah-mudahan. Dan yang demikian itu durhaka seperti firman Allah Ta'ala, inna ba'dadh dhanni itsm. Artinya bahwa setengah daripada sangka itu jadi dosa. Adanya kalau di dalam kalimat coba di tafsir yang lain itu inna ba'dadh dhanni itsm, hanya saja kebanyakan daripada sangka-sangkaan itu menjadi dosa. Artinya banyak sangka itu kada baik dua, karena bila kebanyakan menyangka akhirnya timbul sangka jahat. Nang bagus dia sangka baik, husnuzan aja belajar, ya kita belajar mudahan kawan, mudah-mudahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa engkau ketahui akan orang yang masyhur dengan zalim dan masyhur ia berjual beli dengan riba, hingga engkau ketahui bahwa segala harta mereka itu haram atau kebanyakan harta mereka itu haram, seperti kebanyakan daripada orang yang zalim, maka haram memakan harta pemberian mereka itu. Nah, ini jelas sudah melihat, ya kan, berhadapan orang ini ketujuh menjual harta yang haram, menjual apa, minuman keras, nyata sudah melihat dah. Nah, bila orang ini memberi kita, boleh ditolak, artinya wajib ditolak. Tapi bila kata kawan menolak, artinya aduh ini atau menjaga perasaan inya, kalau kita singgung kayak apa, kalau nya mas apa bebungkus artinya belinya beli kantongan aja, nah dianya, ya kan? Kayak apa, kita ambil cuma jangan dimakan, bawa beli ke rumah, beli ke rumah apa? Kalian nak beli makan kucing dah. Imbe pulang ke rumah tak dibuang, ya kan? Ada apa? Karena tahu bahwasanya benda itu benda haram, tapi jangan berpadah lawan inya. Namun berpadah lawan inya jelas, anu ketahuannya sakit hati inya, karena ini sarik longsoran, jangan berpadah. Atau lainnya inya membawai makanan, ya lah, bawa makanan, tapi tahu itu orang ini menggeli nang haram. Tahu kemudiannya haram, lalu jadinya apa, semalam aku jadi dapat buntut, ya. Artinya menang nih, ya kan? Menang semalam menukar buntut dapat kepala, iya lah. Menang nukar buntut berapa juta? Oh 10 juta, duitnya dia pulang di hadapan kita.
Aku aja bersyukur mana, wah bersyukur pulang. Mana ngambil yang haram maksiat bersyukur pulang. Aku bersyukur jangan dapat duit 10 juta di mana akhir hasil daripada manukar buntut. Aku jangan menraktir ikam hendak makanan kita di mana hendak terserah. Malah aja kemana hendak di restoran yang paling nyaman, rumah makan paling nyaman, makan jika makanan sepuasnya. Nah, kayak apa kita tolak dengan baik-baik. Biar kalau perlu jadi dengan berdusta boleh, berdusta asal jangan menyakiti hatinya. Ini boleh berdusta. Kayak apa? Maaf benar lah aku nak auran ke sana nah karena kawa dulu apa maaf benar atau beranya aku kangen banget sudah padahal baru kemarin kalau padahal lapar aja cuma menjaga supaya jangan makan yang haram dan ya nanti jelas tahu sudah ini supaya kada menyakiti hatinya lalu kita aku kangen banget kangen tadi sudah makan tadi waya apa besokanan bui tengah hari besokanan udah makan yang ini belum iyalah cuma yang tadi besokanan dia sudah makan nggak boleh atau ya ada segininya ada bungkusakan aja lah nah pulang kayak begini ambil aja cuma karena bawa ke rumah di mana tiba di pinggir jalan mana kan jangan dibiarkan orang jangan ada boleh atau perayanya ambil pas balik ke rumah berjalan ada anak yatim ada orang meminta-minta nah kasihan ninya ini aja jangan kita berdosa kenapa jadi berdosa nih nang dibawani tahu makanan haram kita unjuk kalau inya kada tahu ya lah sama halnya kita menjunjung bara api lawan inya. Jadi bang kayak apa aja buang aja sudah cuma jangan dihadapkan inya. Jangan sampai tamakan ampun orang. Eta ya mbak bawa ke rumah orang dapat makan kucing enggak. Ya kan? Itu aja dan saya kira kita jangan tamakan anak bini kita, anak cucu kita jangan tamakan. Atau beranya duitnya aja nang punjokin nikam nah ini pulang. Duitnya aja kayak apa menduitnya amun kawa ditolak bilang kata kawa bang ambil aja cuma jangan dipakai kesan apa kesan yang baik jangan dipakai menghendak apik lagi biar nak apik lagi lah ini kalau bulan wali ini orang-orang soleh hendak apik amun kawa duit nang diambil tadi boleh ke rumah benam jadi ternyata punjuki 5 juta sampai 6 sekolah aja nyaman aja jangan minta ampun Allah jangan dianggap enteng ya kan nah ini nangalihnya kayak ini ya. Maka tahu sudah haram maka kakawanan ngalih banget menjaga hatinya nah boleh berdusta boleh asal jangan sampai tamakan jangan sampai mudah-mudahan kita selamat keretaan mudah-mudahan. Maka haram memakan harta pemberian mereka itu haram hukumnya. Apabila haram itu dosa ya, ujar Nabi namanya man nabata minal haram kulullah mimman nabata minal haram fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, daging batang tubuh kita nih banyak dagingnya ya lah, apalagi yang lama. Ujar Nabi satu himpil sedikit saja daging yang tumbuh di batang tubuhnya minal haram daripada benda yang haram, fannaru aula bih maka pamulaan yang menyambarinya yaitu api neraka. Neraka betul dia habis umur masuk ke dalam kubur ya kan siapa nama menyambut nah neraka api yang menyambar bahkan kalau semalam
belum lagi mati, lagi di dunia sudah merasakan dampak daripada makanan yang haram. Apa? Yaitu beribadah pengoleran. Tamakan anak-anak macal, tamakan laki-laki macal, tamakan bini wani lawan laki, ya kan? Beribadah koler, maksiat bertambah, pengoleran iya. Ini gara-garanya apa? Tamakan nang haram. Sedikit aja, apalagi banyak. Mudah-mudahan kita selamat barataan ya. Mudah-mudahan makin kita ini intinya tak ada melihat, kada tahu baik wali. Kalau walinya mahfuz terpelihara, kalau nanti maksum makinnya di atas terpelihara. Orang wali itu bila sudah dipelihara oleh Allah, nang haram kada mau beparak. Ibarat beparak juga nang haram kepada para wali, Allah memberikan tanda kepadanya. Almarhum guru sekumpul sidin dijaga oleh Allah Ta'ala, ya kan? Perhatian orang aruh, jadi disurungi orang makanan, pas disurungi orang makanan, pas hendak mengaut makanan di sini kan, ini kerujutan dengan sini kerujutan uratnya ini kan kerujut bergerak ini menandakan makanan ini haram. Ini tanda injil, ya kan? Ini tandanya lain, kerujutannya itu lain. Datang ambil ke sini masih juga ke sini kada nah ini makan, ya kan? Karena ada juga di dalam manakib ada kisah wali lah. Semua buhan wali undang. Zaman dahulu kumpulkan orang wali, dikumpulkan orang saleh, dikumpulkan dalam satu tempat. Orang ini menyarui kumpulkan. Ya orang saleh itu bila diundang pasti datang. Siapa aja nama undang pasti datang. Kenapa? Karena orang saleh itu selalu bersangka baik kepada makhluk Allah Ta'ala. Datang harusnya. Jadi pas diundang barataan, dudukan disurungi makanan, jadi berataan ini bingung hendak makan, kata kawan tuan rumah menyuruh sudah silahkan aja makan, ada nawari makannya, ada juga yang taswab meluak, ada juga. Jadi kalau kata kawan makan turunan, lalu ditakuni kenapa jadi kada makan, jadi ujar nang saipung aku cuma melihat bulat di piringnya juga makanan ini jadi bulat. Ada nang saipung aku aja melihat darah di makanan ini hibak, kada mau makan. Ada nang saipung aku aja melihat api di piringnya kada mau makan. Jadi ujar ulama ini nang melihat api ini nang bujur nang hakikat benda haram itu nang ini jasidin. Kalaunya masih bulat, kalaunya masih darah, kalaunya masih benda-benda nang buruk, nang kada baik, itu masih dipal Allah. Nang paling tinggi orang nang dipelihara Allah dibukakan hijab melihat benda nang haram itu hakikatnya api sebijian. Kalau mau makan urunan, orang terpelihara ada kitab bang. Mana halal, mana haram. Nah ini tinggal bersangka aja lagi, ya kan? Dan tinggal kita juga melihat orang ini gawian apa, orang ini gawiannya bagus saja, orang ini haram gawian. Nah bisa-bisa aja menghindar, bisa-bisa kita jadi menghindar. Bila masih juga dikarasi hantuk terus ya makan nang haram, ya makan nang haram. Hati-hati. Nang kayak pembuka, nang kayak serangan fajar tuh. Mereka ada lagi pang ya Allah. Kayaknya insyaallah beberapa tahun akan datang ada serangan fajar tuh pulang. Itu jelas sudah haram hukumnya. Kenapa haram? Nah, tolong nak pilihakan ulun. Bila aku mencucuk ulun ya, aku dicucuk, ulun aku dicucuk. Sakit dicucuk ya. Nah, menghakunnya nanti beri duit 100. Beri duit 200 supaya apa? Nyaman jadi kena. Nah ini nang duit nang diwinjok tuh nah itu haram hukumnya.
Kenapa sama hukumnya menyukuk? Ar-rasi wal murtasi finnar, nang menyukuk dan nang disukuk dalam neraka. Mudah-mudahan kita selamat barataan ya, nang tamakan sudah itu sudah begini minta ampun ya lagi lawan Allah Ta'ala ya, kan kita nih artinya hendak kepada bagus, bilang ada bagusnya itu hendak kepada bersih, bilang riket barataan ya kan, kepada orang harap bilang ada dan harapnya ini kita. Jadi tak pernah kita pada harap kepada orang ada baik, kepada orang hina ya kan, karena dia sudah mulai awal sampai akhir bilang ada dan baiknya. Jadi banyak minta ampun dan kita buka hati ya Allah, mudah-mudahan. Nah yang ketiga tadi yaitu nyata orang itu zalim dan masyhurnya mengerjakan pekerjaan yang haram, maka hukumnya haram juga, maaf itu. Yang keempat, bahwa engkau ketahui akan kebanyakan harta mereka itu halal, tetapi tiada sunyi daripada harta yang haram. Nah ini tergabung ulang, ada nang halal ada, nang haram ada. Nanti kayak apa? Seperti harta mereka itu dapat daripada pusaka apa tuh jadinya lah? Nah itu pusaka, atau dapat daripada berniaga. Pusaka ini model apa, barang temuan, tembaga apa pak, tambang modelnya kan. Dan serta yang demikian itu ada ia berkhidmah kepada raja yang zalim. Maka zalim kebiasaan harta mereka itu halal, tetapi tiada sunyi daripada bercampur dengan harta yang haram, maka seyogianya bagi orang yang wara menjauhi daripada harta mereka itu. Tetapi pada hukum syara tiada haram memakan harta mereka itu. Nah, namun kita orang awam ada apa makannya. Nah, kalau orang itu sudah tingkatan wara, orang yang dasar bujur wara, orang itu maka kada boleh memakan. Nah ini nih tadi praktik nih. Nah, namanya sudah. Minum dulu. Hari panas ya, jadinya mau apa menguapin. Nah jadi enam keempat ini artinya orang ini nggak campur, ada nang halal ada nang haram. Jadi kayak apa? Kalau orang wara, arti orang wara, orang yang berhati-hati, yang sudah tingkatan wara, yaitu Tuhan wali, itu bagi mereka menjauhi daripada harta yang harta mereka itu, hanya jauhi, wajibnya menjauhi. Nah tapi kalau bagi kita orang yang awam, itu ada bapak. Ada bapak di sini makan aja. Kenapa? Karena menurut hukum orang ini halal aja yang digawinya. Cuma kenapa jadi hubungan orang wara itu kadang mau karena tercampur dengan gawian yang kada baik. Seperti wajah sini tadi, ingat Bakhadam menjadi pembantu raja yang zalim. Maka bila menjadi pembantu raja yang zalim, tentara kah, askar kah, siapa kah, ya kan? Nah, bila nang bosnya ini nih, katanya atasannya ini nah orang zalim, maka gajinya zalim juga. Bila gajinya zalim juga, hukumnya haram. Itu. Nah, lalu kalau orang nang wara ada boleh memakan harta ini. Kalau orang nang awam ngaraninya tercampur, mujasidin banyak nang halal pada nang haramnya, maka boleh aja, tapi syaratnya apa? Bersangka baik, sangka nang halal nang banyak.
Cuma kita ya itu sangka baik aja, karena sangka baik, karena kita ada kawapang membedakan mana yang halal, mana yang haram, awak kan ini. Jadi hati-hati benar, ya kan. Karena kan semalam di sini juga Jasijin, artinya harta pemerintahan itu banyak yang haram pada yang halal. Aku Jasijin ya semalam, cuma tergantung pemimpinnya. Bila pemimpinnya baik saja, maka hartanya itu halal juga. Tapi bila pemimpinnya zalim, maka hartanya, gajinya menjadi haram juga. Apalagi variannya orang itu masuk ke pemerintahan dengan jalan yang haram, itu jelas sudah jalan yang haram, ya kan? Kayak apa? Masuknya betapal. Nah, maka bila betapal kita sumpah, iyalah. Nah, kita jadi hati-hati. Maka bila sudah nangkain ini, ya kan? Ajaran marhum guru juga, bila bertanam ilungka nang tumbuh ilungka juga, kada mau Jasijin bertanam ilungka tumbuh pastilah kada mau. Artinya bila mulai awal kita menanam tanaman biji nang haram, modal nang haram, hasilnya pun haram juga. Kita makan puluhan tahun, ya mudah-mudahan kita terjaga bertahan, mudah-mudahan. Kemudian yang kelima, bahwa orang itu tiada engkau ketahui halnya, tetapi ada engkau lihat atas mereka itu alamat orang zalim. Seperti dia memakai pakaian askar atau pakaian hamba orang yang zalim. Maka alamat ini menunjukkan akan harta orang itu haram, maka wajib menjauhi akan dia. Dan jangan engkau makan akan harta mereka itu, melainkan jika sudah engkau periksa akan dia. Ini kebanyakannya bukan ke pemerintahan lah, kebanyakannya sini. Ada yang ini jadinya. Yang kelima, orang ini tandanya ada, tandanya orang zalim nih. Maka apa? Seperti memakai pakaian askar. Askar itu modelnya tewe, ini pakaian dinas. Ya nah, ini kada ulangnya mana di kitab ada bedaannya kan. Atau pakaian hamba orang yang zalim. Pakaian orang-orang zalim. Nah kayak apa? Pakaiannya pakaian nang model apa yo? Ya kayak buat kayak preman nang nang apa manahok. Ada berlampu jar orang, ya kan? Premannya mau ada berlampu, pakaian yang kayak orang bukan perampok, pakaian yang kayak orang bukan pencuri. Nah itu di nang modelnya kayak orang zalim lah, modelnya ada pakaian tanda-tanda nang kayak itu, maka tanda ini menunjukkan akan harta orang itu haram, maka wajib menjauhi akan dia. Dan jangan engkau makan akan harta mereka itu, melainkan jika sudah engkau periksa akan dia. Malis kakak ini kan mengsaruan nak kasih ini. Kecuali kita periksa dulu. Beriannya kayak apa? Ini pegawai di kantor. Nah, kita boleh dulu. Kayak pegawainya di kantor. Tepat waktu kah kada kah? Menunaikan kada lawan tugasnya. Korupsi kan ada, ini tahu nih, wajah kayak itu menakuni busi orang tersinggung. Agama menyuruh, aman hendak ada ditakuni, dan kayak itu jangan menyalahi janji, jangan khianat dengan sumpah pekerjaan. Kenapa? Ini biasanya gawian pemerintah ini sumpah ya, disumpahlah, jangan menyalahi. Amun menyalahi zalim hukumnya. Maaf kayak guru tuh. Ini maaf kadang menyinggung kada. Cuma ada menyambat aja. Artinya ini model pengalaman peguruan dahulu nasihat sini. Nasihat daripada guru-guru ulun ujar sini. Jadi guru artinya pegawai
itu ujar sidin hati-hatilah disebut ada korupsi. Korupsi itu bukan hanya korupsi harta, ada hanya itu disebut. Korupsi itu bisa korupsi waktu, bisa korupsi pekerjaan, bisa disebut. Ya ada. Sebagaimana perayanya seorang guru dinas kerjaannya atau di kantor pemerintahan, seharusnya masuk ke kantor, datang ke kagawian itu perayanya jam 8 WIB, tahu-tahu datang jam 9. Korupsi sudah, ya kan? Korupsi waktu. Atau guru ini seharusnya datang perayanya jam 7. Nah, jam 7 datang, ada guru pada murid seharusnya perayanya atau aja sebelum masukan lah. Ini datang jam 10 atau jam 9, anak murid maka menghadang. Alasannya apa? Hujan. Anak murid kalau tahu hujan tulak terusnya. Ya datang terus. Ini zalim lawan anak murid, korupsi waktu. Atau perayanya seharusnya kada cuti, ibu cuti. Jadi saya buat ini tegurulun di waktu di Darussalam rami di sini orang pulakan ziarahan anak murid makaam di sini. Menurut Tuhan madahi anak murid makaam yang ingin menghadami di kelas lingok ada datang gurunya kaguni kemana ziarah hanya gurunya korupsi, tapi karena sudah ambil gajian pol 30 hari, ya pol 30 hari kada mau dipotong nang kada masuk tuh kada mau. Kalau gue belinya potong lambur hari kada masuk nah, atau talambat kada juga banyak gaji 10 juta pol 10 juta. Nah ini kita makan hak orang, ini korupsi ngarannya korupsi waktu, iya hidupnya Allah berkah. Korupsi gawian, sekalipun begitunya korupsi itu ya harta aja kada itu, kada mesti itu. Ya ada aneh bahannya lah, ini hati-hati benar hubungan pemerintahan. Hanya di sini Sidin membawa pemerintah terus nang di bawah Sidin. Kenapa? Karena kebanyakannya ya kayak tukang. Jadi mudahan kita bagus saja ya lah. Menepati dengan sumpah kita, menepati dengan amanah yang diberikan kepada kita, mudah-mudahan kita tawa kemana-mana. Pada jadi maka alamat orang yang kayak itu menunjukkan akan harta orang itu haram, maka wajib menjauhi akan dia dan jangan engkau makan akan harta mereka itu, melainkan jika sudah engkau periksa akan dia. Nah, kritik. Maka jika engkau dapati pada harta mereka itu akan alamat yang menunjukkan akan halalnya, maka harus engkau makan harta mereka itu. Nah, awan ada tanda halal, orangnya disiplin. Oh, orangnya melawan waktu disiplin benar. Orangnya lawan gawian nanggung banget. Inya kada mau membolos, inya kada mau korupsi waktu, inya kada mau korupsi gawian. Apalagi korupsi duit dahapun mau punya ya kan dahapun nya datang pada dahulu pada paman pada sekolahan tuh pada dahulu pada paman nangkuk kunci ya kan pada dahulu beli pang pandu dia olehnya belikan jam 2 atau jam 3 ya lah belikan nih nya kada nya kaina dahulu untuk makannya dulu habis orang anggarnya beli saking hati-hatinya dia usahakannya jangan sampai tamakan hak ampun orang. Bahkan almarhum guru sekumpul Sidin menegaskan termasuk di Sidin memakan hak orang, harta artinya harta masyarakat lah, itu memakai mobil dinas atau kendaraan dinas selain daripada daripada hak-haknya. Di kendaraan dinas itu kalau biasanya suka bagawi katalah ya lah nang punya kendaraan dinas itu biasanya gasan pulang kan ke kantor atau gasan pekerjaan dinas di mana kan katalah ini sekali ini Sidin dibawa nang ada karuan berjalanan ini tak bawa di sini mau rakyat Sidin nyaman
Ya malam buruk hari. Ini presiden hari Minggu sudah dibukakan majelis hari Minggu, presiden libur darinya di libur apanya di waktu libur barataan gawian, jangan barataan gawian diliburakan disuruh turun ke majelis hari Minggu. Ada kawan juga sekalinya dapat asyik berjalanan sambil membawa motor rakyat gitu sih. Artinya dapat ada amanah lawan anda tadi ini mudah-mudahan dikatnya selamat barataan. Makanya kadang itu bila ada motor dinas itu seharusnya kendaraan dinas setelah itu kawa ada sebuah lagi desain yang desain seorang pribadi. Nah, Umar bin Abdul Aziz Khalifah Sidindo termasuk khalifah yang paling adil. Sidin rahatan menulis dokumen, artinya dokumen yang besan negara nih, kita menulis memakai minyak lampu negara. Dari kan ada listrik kalau lah lampu tutup, minyaknya minyak lampu negara, lampunya pun negara. Nah, datang anak masuk, jadi anak masuk bertakut ulan hendak berpandir, kadang dahulu disiplin. Kami berpandir hendak masalah apa? Masalah pribadi kan, masalah negara kan. Masalah pribadi bahaya antara anak dan kuitan. Kadang lo disidin, pagi sidin lampu, pagi sidin. Nah, udah kadang ikam hendak berpandir masalah kita aja. Ini lampu ini, minyak ini ampun rakyat. Mun kita bernyala kita korupsi lawan ampun rakyat ini. Sampai ke situ, yalah, ke situ. Kita dapatnya, nyaman benar, iyalah. Bakal ada tamu orang, bawa terus, iyalah. Kaman nak bertanggung jawab, kaman nak berikan, kaman nak minta ampun. Ini bahayanya, ini orang bahaya lah, luar biasa. Makanya itu pemerintah. Tak pakai pulpen ampun rakyat apapun rakyat nanti kantor tak bawa tak ke rumah mencatat gasan titahnya nih gasan catatan gasan di rumah ada khalifah nang kayak itu tak bawa lakas sidin memberikan berobat sidin langsung sa'anuan minta ampun sidin. Kita di pulpen ngelarang naik rumah. Ya Allah, mudahan kita selamat ya. Mudah-mudahan sama. Hati-hati ya. Jadi kalau ini nyata akan halalnya, tanda-tanda kehalalan ada. Bagus saja orangnya disiplin, aja pakai ya. Ambil jangan ambil disiplin tadi. Kemudian yang keenam, bahwa engkau lihat pada orang itu akan alamat yang membawa kepada fasik, bukan alamat zalim. Seperti ia melihat akan perempuan yang hilang ajnabiyah, punya perempuan orang lain, atau ada ia kebanyakan memakai amas atau kain sutra bagi lelakian, atau ia meninggalkan sembahyang. Semuanya ini alamat fasik, bukan alamat zalim. Nah, kita melihat di orang ini lah, orang ini penyembah yang kada, pakaiannya pulang katuju memakai amas, lelakian beamas, bakalung amas, beanting amas, karena terkadang di komunitas amas, namun bagalang sekadar itu bagalang amas, tapi biasanya kalung ya lah, kalung ini apa anting biasanya tak. Nah, atau orangnya kada penyembah yang atau ini katuju memakai pakaian sutra, maka orang itu ada tanda-tanda fasik. Ini tanda fasik. Dan alamat zalim itu seperti mencuri dan berjudi dan menyawung ayam, menyabung ayam, menyawung ayam itu zalim, dan merampas dan menganiaya akan harta orang dan barang sebagainya,
maka tilik olehmu akan orang itu, artinya lihati akan orang itu, maka jika engkau ketahui akan hartanya itu dapat daripada berniaga atau dapat daripada pusaka atau daripada berbandang atau berhuma apapun atau barang sebagainya daripada usaha yang halal, maka harta mereka itu halal, tiada haram memakan daripada harta mereka itu. Ini maksudnya orang ini orang fasik, orang zalim, lainlah orang fasik. Ini bukannya masalah atas, karena nakalam engkau lihat pada orang itu akan alamat yang membawa kepada kefasikan, bukan tanda orang zalim. Orang ini fasik saja, artinya orang ini penyembah yang kada. Lalu orang ini pulang katujuh pakaian emas, lalakian di pakaian emas, atau berenya orang ini katujuh pacaran, lalakian katujuh pacaran, bilang bebinian itu, wah ya Allah, orang apa ini, saya ini dapat ada nyata, liur kaungan nggak, ini lain liuran no, tadung lain mah liur kaungan, kalau kau melihat kampungas hendak, kalau kau melihat kampungas hendak terus. Nah, habis itu orang ini ketujuh bungas-bungas pakaian yang setra-setra, ya kata lainnya. Nah, ini tanda orang fasik. Nah, kalau ini ada membeli harta, lihati hartanya jasmin, tilik olehmu akan orang itu. Ya, maka jika engkau ketahui akan hartanya itu dapat daripada berniaga atau dapat daripada pusaka atau daripada berkebun, berbandang di kebun, rumah atau barang sebagainya daripada usaha yang halal, maka harta mereka itu halal, tiada haram memakan daripada harta mereka itu. Nah, pahamlah maksudnya, pahamlah. Orang ini orangnya ada penyembahyannya dulu, ada penyembahyang, tapi inya berusaha usaha yang halal. Ini usaha halal, banyak bakapun, tapi ada penyembahyang, ya kan? Ini orang fasik. Nah, lalu ini mereka bakapun lumbuk, membeli lumbuk lawan kita. Kayak apa? Kita lihat ini berusaha kayak apa? Ini bakapun bagus saja, bakapun artinya ampun kurang. Cuma salahnya ada sembahyang, salahnya memakai emas, lalakian. Nah, maka hartanya itu ujar sidin halal kada haram. Kenapa? Karena memandang gawiannya tadi. Nah, sudah paham kan? Malah ada pahamnya kita nggak punta karena di sini sidin tadi udah tanda fasik atau tanda zalim. Nah, ini amun kita kadang memahami yang benar, kadang diberikan ke atas, ya mana maksud nang halal ini? Ya, karena itulah mudahnya mana maksud nang halal itu mana? Apakah nang fasik atau nang zalim? Nah, kalau orang itu fasik saja, maka asal gawiannya halal, maka hartanya halal, boleh dimakan. Bapak, yang diberinya diambil aja, ada bapak jangan ditolak aja sedih. Nah, tapi lain halnya kalau orang itu orang zalim, nah kayak nang nomor 5, ya, atau nang kayak nomor 3 nyata zalimnya, nomor 5 bercampur zalim, di hati dulu. Bila nyata orang ini zalim, perampok, nyata orang ini zalim menganiaya orang, lalu beri harta lawan kita, ini jelas haramnya biasanya. Atau bercampur nang zalim ada, nang halal ada, nang haram ada, nang halal ada. Kayak apa? Bersangka baik nang halal ampuninya. Kita pulang caranya tak. Nah, ini soalnya ya tetap pakai banget ini dan ini. Iyalah, tetap pakai banget. Maka harta mereka itu halal, tiada haram memakan daripada harta mereka itu. Dan demikian lagi jika tiada engkau ketahui akan hal mereka itu, maka yaitu halal seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa in kana amruhu majhulan indaka fahadha fi nazar
li'anna 'alamatal fisqi ad'afu dilalatan min 'alamatil dhulmi walakin al-adhharu 'indi annahu la yahrumu maluhu li'anna dhahira yadil islam yadullu 'ala al-milki dilalatan adhhara min dilalati hadhihi al-'alamah 'ala tahrim. Artinya ujar Imam Ghazali, maka jika tiada engkau ketahui akan harta mereka itu dapat daripada usaha yang haramkah atau daripada usaha yang halalkah, maka masalah ini di dalamnya ada nazar, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan. Artinya namanya nang kuat, pandangan kita nang kuat. Karena alamat fasik itu terlebih dhaif, artinya lebih lemah daripada alamat zalim pada menunjukkan atas haram harta mereka itu, tetapi yang zahir pada sisiku, artinya yang jelas pada menurut pendapat Imam Ghazali bahwasanya harta mereka itu tiada haram. Kenapa? Karena zahir tangan orang Islam itu menunjukkan atas milik yang halal, yaitu terlebih zahir daripada alamat yang menunjukkan atas haramnya. Dan jadi di sini namun orang tuh fasik aja, lalu gawiannya bagus saja, halal aja, atau kada tahu gawiannya, tapi orang fasik sejak sini gawiannya kada tahu juga kayak apa, dihukumkan harta pemberiannya itu menjadi halal. Kenapa jadi halal? Karena ujar sidin tangan orang Islam itu menunjukkan orang nang gawian baik aja. Karena bila sudah beriman kepada Allah, tanda orang itu bagus saja. Bila ia berislam bagus saja. Artinya apa? Bila orang itu kada penyembahyang, kada apa ngarannya, memakai pakaian yang diharamkan, mereka pakai emas bagi lelaki yang haram, memakai itu nya, pegawainya bagus, melihat hartanya halal saja. Ini paham lah. Nah, ini nama macam yang mudah kita kaum menjaga, ya lah. Dan kemudian syahdan, apabila engkau ketahui akan sekalian yang tak seperti itu, maka hendaklah engkau sungguh-sungguh menuntut akan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Salah dan khilaf ulun minta maaf, meminta halal minta rida lawan tiang karakaan. Mudah-mudahan apa yang ulun bacakan tadi, ulun sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri ulun seorang, dan mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan tujuan dan niatan menuntut ilmu agama dan menjadi tali silaturahmi, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita dan jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita berataan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang halal penuh berkah, dan mudah-mudahan kita berataan mati beriman, masuk syurga bighairi hisab, dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam syurganya nanti. Ala tilka hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa rizqan nadhara ila wajhikal karim
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده